kita selalu menjadi pribadi yang kuat dalam menjalani hari kita sebelum kita beraktivitas atau ketika kita mendengarkan renungan ini, ketika bawa mobil dan lain sebagainya. Mari kita bersatu di dalam doa, di dalam hati kita. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkumandanglah Engkau karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Yeskiel pasal 39 ayat 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah firman Allah. Kita yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, latar belakang kitab Nabi Yeskiel ini adalah ketika bangsa Israel berperang melawan Og. Ada sebuah negara namanya Og, di mana mereka mengandalkan kekuatan perang mereka. Di sini Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Allah akan memulihkan keadaan mereka. Pemulihan terjadi itu adalah pertama atas inisiatif Allah sendiri. Allah yang mau datang kepada umat manusia. Disinilah kita melihat bagaimana pemulihan juga terjadi kepada umat manusia. Allah itu adalah roh. Dia mau datang kepada kita tanpa memandang siapa kita. Tetapi terkadang hati manusia yang kadang menolak, atau diri manusia itu pikiran manusia yang menolaknya. Seperti ilustrasi seperti ini, ada seorang kakek yang saat itu sedang dilanda banjir. Dia berdoa kepada Tuhan bahwa harus Tuhan yang menolong dia. Ketika saat itu tim SAR datang untuk menolong dia, dia tidak mau. Ada seorang yang lewat membawa perahu, ayo naik ke perahu saya, dia tidak mau. Kemudian ada orang lain juga yang datang dengan perahunya untuk menolong dia, dia tidak mau. Suatu hari air semakin naik dan kakek tersebut hendak tenggelam. Dia menyampaikan sama Tuhan, kenapa kau tidak menolong aku? Tuhan berbicara, aku sudah datang melalui tim SAR, melalui orang-orang yang lewat, tapi kau tidak mau. Artinya dari ilustrasi itu Tuhan selalu datang di dalam setiap hal. Allah datang ketika Allah memberikan kepada kita pagi hari, malam hari, ketika kita menjalani rutinitas kita satu hari. Karena itu disitulah Tuhan mau katakan kepada kita, pemulihan itu terjadi ketika kita mau hati kita yang terbuka kepada Allah, pikiran kita yang terbuka kepada Allah, di mana Allah mau bekerja di dalam diri kita ketika kita mau untuk menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Allah sendiri. Nah, disinilah Tuhan mengatakan juga, aku akan mencurahkan rohku. Roh di sini adalah Allah itu sendiri, di mana manusia mempunyai tiga, yaitu tubuh, fisik kita, kemudian jiwa. Jiwa itu bagian daripada kita bisa katakan adalah karakter kita atau psikologi kita, kejiwaan, ya, hati kita. Kemudian yaitu roh kita. Tuhan akan mencurahkan roh. Roh apakah yang dimaksudkan dalam kitab Yeskiel ini? Adalah roh kebijaksanaan. Saya pernah menjelaskan bagaimana kebijaksanaan itu ada dua sumber, yaitu pengalaman hidup dan ilmu pengetahuan. Artinya ketika kita belajar, pasti kita belajar dari SD, SMP, dan tingkat selanjutnya. Artinya itu yang menjadikan kita semakin berhikmat, dan disitulah kita hidup di dalam roh. Dan itu juga yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Galatia 5 ayat 22, yaitu hidup di dalam roh. Salah satunya adalah bagaimana yaitu tentang kasih, bagaimana kita saling menerima satu sama lain, bagaimana dengan penguasaan diri. Jadi penguasaan diri itu adalah bagian dari roh. Disinilah Allah mau katakan bahwa firman Allah itu ya dan amin, ya, ditutup dengan demikianlah firman Tuhan Allah. Firman Allah itu pasti, itu yang kita yakini, pasti dalam hati kita. Dia memulihkan hidup kita, dia memulihkan keadaan kita ketika kita mau serahkan diri. Tetapi kita harus tetap beriman dan mau diproses oleh Tuhan.
kita memperoleh roh yang daripada Allah. Seperti yang saya katakan, saya ulangi lagi, ada dua sumbernya, yaitu ketika kita mempunyai hikmat yang dari Allah, ketika kita mampu melibatkan Allah di dalam hidup kita, dan disitulah Allah pasti menggenapi firman-Nya di dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Biarlah Engkau yang memulihkan hidup kami, memulihkan keadaan kami apabila Tuhan pendengar daripada renungan ini ada fisiknya yang kurang sehat. Biarlah Tuhan yang memulihkan, memberikan kesehatan melalui obat dan pemeriksaan para dokter. Dan kami yakin dengan iman dan bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan apabila ada dalam keadaan perekonomian, kegundahan hati karena tidak masuk atau lulus di dalam universitas yang mereka inginkan. Mari Engkau kuatkan mereka ya Bapa, karena kami tahu bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kami, dan disinilah kami tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.